Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ananda Prakoso, NIM saya 15220542 dari kelas 15 4A02. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan mobile computing. Mobile computing. Mobile computing terdiri dari dua kata dasar, yaitu mobile yang artinya sesuatu barang, khususnya elektronik, yang mudah dibawa kemana-mana. Sebagai contoh, bisa dalam bentuk handphone, PDA, GPS, BlackBerry, dan lain-lain. Sedangkan computing artinya komputasi atau sesuatu yang bisa berjalan dengan fungsi seperti komputer. Jadi, mobile computing adalah teknologi perangkat nirkabel yang dapat melakukan tugas transmisi data, suara, informasi media lainnya seperti video, tanpa menggunakan media perambat fisik atau kabel, terhubung, dan saling berkomunikasi melalui gelombang radio. Mobile sendiri merupakan perangkat seluler yang dapat meningkatkan produktivitas, konektivitas, dan dapat menjadi media hiburan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan mobile computing. Kelebihan yang pertama yaitu tidak terbatas pada suatu lokasi untuk menyelesaikan tugas atau mengakses email saat berpergian. Yang kedua yaitu teknologi cloud pada perangkat seluler sudah memungkinkan untuk menyimpan data di server online dan mengaksesnya dari komputer manapun dengan koneksi internet. Yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas karena dapat digunakan di lapangan serta menghemat waktu dan uang. Kekurangan mobile computing. Yang pertama yaitu bandwidth transmisi yang seringkali tidak efisien. Yang kedua yaitu ukuran screen atau layar yang masih kecil. Yang ketiga yaitu stabilitas jaringan yang fluktuatif atau tidak stabil. Selanjutnya yaitu the evolution of mobile computing. Yang pertama yaitu Dynabook pada tahun 1968. Pada tahun 1968, Alan Kay mengembangkan sebuah komputer portabel bernama Dynabook yang menawarkan sebuah media elektronik modern yang diperuntukkan untuk anak-anak. Fitur Graphical Control Interface pada ikon komputer ini merupakan asal mula sistem operasi yang digunakan saat ini. Yang kedua yaitu ada Osborne pertama tahun 1981. Pada April tahun 1981, Osborne 1 dirilis. Komputer ini diterbitkan oleh Osborne Corporation, perusahaan yang memang didirikan oleh Adam Osborne. Osborne pertama merupakan microcomputer yang memulai sejarah laptop. Perangkat ini mendukung sambungan listrik, adanya baterai cadangan, modem port, keyboard, dan juga penyimpanan data floppy drive 5/4 inch yang berjumlah 2. Yang ketiga yaitu Grid Compass 1100 tahun 1982. Pada tahun 1982, muncul teknologi Grid Compass 1100 yang dirancang dan dikembangkan oleh Grid. Covernya dapat dilipat dan terintegrasi sebuah flat screen serta casing dari magnesium yang ultralight. Namun, teknologi ini terlalu mahal dengan harga mencapai $100. Hanya dari kalangan militer AS dan NASA saja yang dapat membelinya. Yang keempat yaitu Compaq Portable tahun 1983. Laptop pertama ini merupakan laptop yang kompatibel dengan IBM yang ditawarkan oleh Compaq. Laptop ini berat dan tanpa baterai lantaran masih menggunakan sistem operasi MS-DOS, sehingga laptop ini tidak populer. Yang kelima yaitu Gavilion SC tahun 1984. Touchpad pertama ini ditawarkan oleh laptop Gavilion dan berada di atas keyboard. Model komputer ini sudah dilipat dan menyediakan layar LCD serta prosesor Intel 80168 yang kompatibel dengan harga MS-DOS. Yang keenam yaitu Bonwell tahun 1985. Walaupun era CP/M sudah lewat, namun kehadirannya menarik perhatian. Kapasitas RAM sebesar 64 KB, drive 3,5, dan layar LCD-nya sangat populer di zamannya. Yang ketujuh yaitu Compaq SLT 286 tahun 1988. Compaq SLT 286 merupakan laptop pertama yang sudah dilengkapi dengan baterai hard disk dan LCD. Layarnya menawarkan resolusi FGA secara penuh. Notebook ini ditujukan untuk kalangan bisnis sehingga tidak heran harganya bisa mencapai harga mobil pada saat itu. Yang kedelapan yaitu Sharp Multicolor 386 PC 8041 tahun 1990. Pada tahun 1990 diperkenalkan laptop Sharp Multicolor 386 PC 8041 yang memiliki spesifikasi prosesor Intel 90386, mempunyai clock frekuensi sebesar 20 MHz,
dilengkapi dengan RAM sebesar 2 MB dan hard drive 40 MB. Laptop ini dijual dengan harga $23. Yang ke-9 yaitu Apple PowerBook 100. Laptop ini dibuat oleh Sony untuk Apple dan memakai trackball sebagai pengganti mouse. Dengan spesifikasi prosesor Motorola 68000 16 MHz, 2 MB sampai 8 MB RAM, layar monokrom LCD 9 inch beresolusi 640x400 dan ber-OS-kan sistem 7.01, laptop ini laku cukup keras daripada laptop keluaran sebelumnya. Yang ke-10 yaitu ada Apple PowerBook 500. Pada tahun 1988, George Pate menemukan touchpad berdasarkan kapasitansi. Tapi teknologi ini belum muncul pada laptop sampai 1994. Apple PowerBook 500 yang pertama kali memakai touchpad. Apple menyebutnya trackpad yang segera diikuti vendor lainnya. Yang ke-11 yaitu IBM ThinkPad tahun 1992. IBM ThinkPad memiliki trackpoint yang berada di tengah-tengah keyboard sebagai pengganti trackball atau mouse. Salah satu seri IBM ThinkPad adalah 760C yang menggunakan prosesor Intel Pentium 1 90/120 MHz, floppy drive, 810 MB hard disk, 8 MB RAM, layar 10,4/12,1 inch, beresolusi 800x600, serta menggunakan OS Windows 3.1. Yang ke-12 yaitu Toshiba Portage T3400. Awal tahun 1994, Toshiba datang dengan laptop pertamanya. Prosesor yang dipakai Intel 486SX dengan RAM 4 MB maksimal 20 MB dan HDD 120 MB. Laptop ini juga punya slot eCMCIe untuk ekstra memori dan beratnya 1,8 kg. Yang ke-13 yaitu Panasonic Toughbook CF25 tahun 1996. Model pertama dari Panasonic Toughbook yang kokoh yang masih berlanjut sampai saat ini. CF25 dirancang untuk tahan jatuh dari ketinggian 2 kaki atau sekitar 60 cm atau setinggi meja, dan kebal debu serta kebal kelembapan. Prosesor Intel Pentium 1 166 MHz dengan RAM maksimal 96 MB serta HDD 1 GB. Laptop ini cocok dipakai di lingkungan yang kasar seperti medan perang. Yang ke-14 yaitu Apple iBook tahun 1999. Laptop iBook G3 Clamshell ini didesain dengan bentuk yang tidak seperti laptop umumnya. Tetapi bentuk ini tidak begitu laku sehingga pihak Apple mengakhiri produksinya dan meluncurkan generasi selanjutnya yaitu iBook G3 Snow yang kembali ke bentuk kotak pada umumnya laptop. Yang ke-15 yaitu Compaq TC1000 tahun 2002. Di tahun 2002 sudah lahir laptop hybrid seperti layaknya tablet seperti masa sekarang. Namanya Compaq TC1000, selain bisa diputar keyboardnya, bisa juga keyboardnya dilepar layaknya tablet. Laptop ini sudah support stylus pen tetapi belum support touch menggunakan jari. Sayangnya, model laptop hybrid ini tidak menjadi tren sehingga produksinya dihentikan pada tahun 2012 oleh Microsoft. Yang ke-16 yaitu PDA atau Personal Digital Assistant. PDA adalah sebuah alat elektronik yang berbasis komputer dan berbentuk kecil serta dapat dibawa kemana-mana. PDA banyak digunakan sebagai perorganisir pribadi pada awalnya, tetapi karena perkembangannya kemudian bertambah banyak fungsi kegunaannya, seperti kalkulator, penunjuk jam dan waktu, permainan komputer, dan lain-lain. Yang ke-17 yaitu adalah MacBook Air tahun 2008. Tidak mau kalah dengan laptop modern yang dikeluarkan oleh berbagai merek laptop lainnya, Apple mengeluarkan laptop yang berdesain tipis dan minimalis serta berbalut metal. Keunggulan lainnya adalah baterainya tahan lama. Yang ke-18 atau yang terakhir yaitu Microsoft Surface tahun 2012. Microsoft Surface merupakan awal dari laptop yang super modern, di mana tablet bisa menjadi laptop dengan detachable keyboard. Dengan desain yang tipis dan ringan, laptop ini mempunyai desain yang sangat canggih. Selain Microsoft, sekarang ini banyak produsen-produsen berlomba-lomba untuk meluncurkan laptop jenis ini, tentunya juga dengan spesifikasi yang berkelas. Berikut ini adalah gambar-gambar dari perkembangan mobile computing. Yang pertama ada Dynabook tahun 1998, ada Osborne 1, Great Compass 1100, Compaq Portable, Gavilion SC, Bonwell, Compaq SLT 286, Sharp Multicolor 386 PC, Apple PowerBook 100, Apple PowerBook 500, IBM ThinkPad,
Toshiba Portage T3400, Panasonic Toughbook CF25, Apple iBook, Compact TC 1000, PDA atau Personal Digital Assistant, MacBook Air, dan yang terakhir yaitu Microsoft Surface. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.